Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Julina, Prodi 3 Keperawatan, NIM 0120211035. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Sistem pernapasan ada dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas. Ada beberapa sistem pernapasan bagian atas. Yang pertama, rongga hidung terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus, yaitu rongga berisi udara di sepanjang hidung, sisi hidung yang berperan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Ketiga, faring, untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Yang terakhir, laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Kedua, sistem pernapasan bagian bawah terdiri dari yang pertama, trakea, yaitu jalan nafas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Kedua, bronkus, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan cabang terkecilnya dikenal dengan bronkiolus. Yang ketiga, paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus yang berfungsi dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan bereaksi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk ke luar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia: yang pertama, ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Ketiga, darah dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian menuju alveolus. Yang ketiga, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang keempat, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel dari darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk ke kapiler dari rongga paru-paru. Yang kelima, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dan alveolus menuju ke bronkiolus, trakea hingga keluar melalui hidung. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.